Sayang, aku di sini. Sayang, kenapa kamu terus batuk saat melihatku? Pernahkah ada yang bilang kamu mirip bidadari? Jadi, ini adalah kamar pengantin yang aku siapkan untukmu. Kamu suka? Aku juga suka trik asap itu. Kamu wangi sekali, sayang. Aku juga punya kantong parfum. Aku menggunakan parfum sedatifku. Kenapa dia masih terjaga? Kecuali kantongnya. Berisi penawarnya. Wangi nggak? Jangan malu-malu, sayang. Kamu licik sekali. Jangan mendekat. Sayang, kamu benar-benar tahu apa yang aku suka. Kamu ingin bersulang denganku. Baiklah, aku akan menghiburmu. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Sayang, kenapa kamu mengikat dirimu sendiri? Lepaskan aku. Kamu wangi sekali, sayang. Pergi. Ayo, mari kita selesaikan pernikahan kita. Ini buat apa, sayang? Kamu meremehkanku. Begitu kamu masuk ke sini, kamu tidak akan bisa pergi. Superintendent Chu, kamu sering mengeluh di sampingku, seperti lebah berdengung. Kadang aku benar-benar ingin memukulmu. Hei, katanya kalau sering cemberut, bisa bikin keriput. Jadi, Lalu apa yang mengganggumu? Sekarang ini yang menggangguku. aku khawatir dengan Yang Mulia. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ini malam pengantin. Aku harus memeriksanya. Ayolah, kamu juga harus khawatir dengan malam pengantinnya. Kamu benar-benar sangat tidak sabar. Tunggu, aku akan ikut denganmu. Sudah hampir tengah malam, bagaimana semuanya? Tidak ada, kami belum menemukan apapun sejauh ini. Kecuali satu tempat. Kamar pengantin. Ya, ayo pergi, ayo pergi. Lepaskan aku. Aku bisa melihat kalau kamu tidak bisa melepaskanku. Ada jendela di kedua sisi dan pintu di belakangku, tapi kamu lebih suka tetap di sini. Kalau kamu tidak ingin pergi,
Maka selesaikan saja pernikahan ini denganku. Aku harus menjawab kepada Perdana Menteri besok. Jangan mendekatiku, pergi kau. Pergi. Lepaskan aku. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Diam jika tidak mau mereka tahu. Ini malam pertama pernikahan itu wajar. Pergilah keluar sekarang. Dan jangan masuk lagi meski kau mendengar suara apapun. Ayo pergi. Turunkan aku sekarang. Kembalikan itu. Yuan Qingsuo, bagaimana beraninya kamu? Kamu menikahiku hari ini. Tapi membawa sapu tangan dari kekasihmu. Kembalikan itu. Kalau kamu memberitahuku, mengapa kamu begitu keras kepala ingin masuk ke kediaman Menteri Pekerjaan Umum? Aku akan mengembalikan sapu tanganmu. Kalau tidak, kamu akan ikut denganku ke kediaman Perdana Menteri, dan aku akan menuduhmu berselingkuh. Lihat apa yang akan dilakukan Perdana Menteri terhadapmu. Mereka bilang kamu kekasih yang baik dan paling memahami wanita. Katakan padaku, Yang Mulia, mengapa aku ingin menikah masuk ke kediaman Menteri Pekerjaan Umum? Aku lihat kamu menjadi patuh ketika tahu kamu akan segera jadi tahanan. Itulah yang kamu dapat karena mengambil barangku. Aku akan menjinakkan seseorang liar sepertimu. Lihat, bahkan seseorang pemberontak sepertimu pada akhirnya bisa ditundukkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kadang kita semua gagal, lepaskan aku. Lepaskan! Aku bukan pengecualian. Ayo selesaikan saja pernikahan ini denganku. Lepaskan aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu menghela napas? Seperti yang kukatakan, itu membuatku merasa nyaman. Kamu sudah memeriksa kamar pengantin Yang Mulia. Apalagi yang mengganggumu? Benar, apa lagi yang menggangguku? Siapa di sana? Pembunuh. Tolong. Lindungi Yang Mulia. Tangkap mereka hidup-hidup. Yang Mulia, mereka semua sudah mati. Beritahu Menteri Besar Negara bahwa kediaman Menteri Pekerjaan Besar diserang. Dimengerti. Apa? Ada kejadian buruk secepat ini? Apakah kediaman Menteri Pekerjaan Besar mengalami kerugian? Yang Mulia tidak mengatakan. Siapa pelaku kejam ini? Dia akan melakukan ini pada malam pernikahan Qingsuo. Kecuali Tutup gerbang kota, tangkap kaki tangan pembunuh. Jangan biarkan orang mencurigakan keluar. Dimengerti. Dimengerti. Katakan padaku, Apa? jika kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bisa mengingatkanmu. Siapa yang mengirim kamu dan para pembunuh ke sini? Pembunuh? Atau sebaiknya kukatakan kaki tanganmu?
Kaki tangan apa? Katakan padaku sekarang. Kepalaku sakit. Berhenti berpura-pura. Kamu berani menyusup ke kediaman Menteri Pekerjaan Besar, tapi tidak mengakui perbuatanmu? Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Kamu benar-benar berpura-pura tidak mengenalku. Aku hanya tahu kamu penari yang baik. Ternyata kamu juga aktor yang baik. Lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu jika kamu memberitahuku. Siapa yang mengirimmu? Apa tujuanmu menikahiku? Jawab aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apa kamu mencoba menendangku? Kamu berpura-pura tidak mengenalku, tapi kamu ingat bagaimana menendangku. Siapa yang akan percaya kebohonganmu? Pembunuh! Lepaskan aku. Kamu minta tolong di tempatku? Tidak ada yang bisa menolongmu jika aku memberi perintah. Siapa kamu? Penindas besar. Lebih baik kamu mengatakan yang sebenarnya. Atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu menyakitiku, lepaskan aku. Katakan padaku. Kamu. Mencoba menggunakan trik yang sama ya? Aku akan memperluas pengetahuanmu. Dan menunjukkan trikku. Lepaskan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan. Lepaskan aku. Yang Mulia. Tangkap dia. Yang Mulia, Nyonya Kingsuo. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Selama kamu menjawab pertanyaanku, aku akan membebaskanmu. Aku tidak ingat apa-apa. Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Tolong lepaskan aku. Kamu tidak ingat apa-apa? Lalu apa ini? Kamu sekelompok orang jahat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Siapa pria itu? Mengapa dia begitu jahat padaku? Siapa aku? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kepalaku sakit. Sepertinya aku tidak ingat apa-apa. Salam Nyonya Yuan. aku dengar Kingsuo sudah bangun. Ya, dia sudah. Syukurlah. Yong bawa aku ke dia. Nyonya Yuan lewat sini. Kingsuo. Kingsuo, kamu baik-baik saja? Kamu. Anak bodoh, bagaimana bisa kamu melupakan aku? Setelah kamu menikah dengan Yong? Nyonya Yuan, ini semua kesalahanku. Aku tidak menjaga Nona Kingsuo dengan baik. Yong, apa maksudmu? Nyonya Yuan. Setelah tiang tempat tidur jatuh menimpa Nona Kingsuo dan melukainya, dia kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat siapa dirinya, atau siapapun. Aku pikir dia akan ingat setelah bertemu denganmu, tapi aku tidak tahu bahwa... Kehilangan ingatan? Kingsuo, lihat aku. Aku adalah bibimu. Cobalah untuk mengingat bagaimana aku membawamu ke kota Chang'an. Aku. Kamu pernah bertemu dengan kaisar dan pergi ke istana kekaisaran. Aku tidak ingat semua ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kirim tabib terbaik Dio besar ke sini. Nyonya Yuan, Yang Mulia telah mengirim tabib istana terbaik ke sini. Apa kata tabib istana? Dia bilang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kondisinya. Kita hanya bisa memastikan untuk tidak mengejutkannya dan membiarkannya beristirahat dengan tenang, agar dia bisa memulihkan ingatannya.
Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bisa jadi beberapa hari atau bertahun-tahun. Beberapa orang mungkin tidak pernah mendapatkan ingatannya kembali. Kita tidak bisa membiarkan King Suo dalam keadaan seperti ini. Dia baru saja menikah denganmu. Dan dia baru saja akan menikmati hidupnya. King Suo, ikutilah aku kembali. Aku akan memastikan untuk menyembuhkanmu. Nyonya Yuan. Aku bersumpah, aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Nona King Suo pulih. King Suo, apakah kamu mau tinggal di sini? Atau ikut aku kembali? Aku. King Suo. Aku tidak terlalu mengenalmu. Jangan panggil aku dengan akrab seperti itu. Aku akan pergi bersamamu. Nona Yan. Yang mulia, salam hormat kepada Ibu Yuan dan Menteri Pekerjaan Utama. Yang mulia Nona Yan. Menteri Pekerjaan Utama tolong, jangan menyalahkan. Aku ingin memberinya kejutan. Karena itu aku masuk ke sini. Sayangku King Suo, kamu baru saja menikah. Bagaimana bisa kamu tidak mempertimbangkan suamimu? Menteri Pekerjaan Utama? Apakah kamu masih King Suo yang aku kenal? Yanwan, apa yang membawamu ke sini? Aku menemani ayahku ke kota Chang'an untuk melaporkan situasi militer kepada Yang Mulia. Aku mendengar ada beberapa kemalangan terjadi di kediaman Menteri Pekerjaan Utama. Jalan. Jadi aku buru-buru ke sini untuk mengunjungi King Suo. Kamu datang tepat waktu menurutmu. Apakah King Suo harus ikut denganku kembali ke Menteri Negara Utama? Satu adalah keluarga Kerajaan terdegai, sementara yang lainnya adalah putri dari keluarga terkemuka. Mungkin ada sedikit kesalahan yang terjadi, tapi jika dia kembali ke rumah orang tuanya keesokan hari setelah pernikahan, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang ini. Ibu Yuan, kamu berasal dari keluarga kerajaan dan memiliki hubungan ganda. Jika kamu begitu cemas, sepertinya Menteri Pekerjaan Utama mengabaikan King Suo. Aku setuju denganmu, tapi dia adalah satu-satunya keponakanku. Aku tidak bisa membiarkannya. Ibu Yuan, ketika kamu membawa King Suo ke kota Chang'an 2 bulan yang lalu, aku beruntung bisa berkenalan dengan King Suo. Ketika aku mengunjungi kedai Menteri Negara, dia manis dan pintar. Aku sudah memperlakukannya seperti saudara perempuanku sendiri saat itu. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa menemani King Suo. Aku mungkin tidak tahu ilmu pengobatan, tapi aku bisa menemaninya untuk membicarakan masa lalu. Siapa tahu jika King Suo akan mengingat masa lalu setelah itu? King Suo, apakah kamu setuju denganku? King Suo, Tuan Chu panggil tabib kekaisaran. Baik Yang Mulia. Yang Mulia, apakah Anda sudah mendapat petunjuk? Di tempat yang panas dan lembab, kunang-kunang adalah pemandangan yang biasa. Bunga ini bukan berasal dari Great Yao. Bunga ini memang langka. Negara Qi? Sekarang aku ingat. Aku pernah melihat bunga ini di negara Qi. Penduduk setempat menyebutnya Jieo. Jangan bilang Nyonya King Suo adalah... Aku pernah menjadi sandera di negara Qi saat aku masih muda. Aku pernah melihat bunga Jieo. Memang mirip dengan bunga ini. Tapi warnanya dan jumlah kelopaknya berbeda. Jieo memiliki 6 kelopak saat mekar, namun yang dibordir punya 8 kelopak. Para pembordir seringkali menciptakan ide baru dalam karya mereka. Kita tidak bisa menilai hanya berdasarkan warna saja. Yang Mulia, Anda harus tetap waspada. Yang Mulia, akhirnya kami berhasil mengantarkan Nyonya Yuan kembali. Nona Yan. Jangan panggil aku begitu, Yong. Kita sudah saling kenal sejak kecil. Kamu membuatnya terdengar seperti aku orang luar. Kamu bisa memanggilku Wan Er. Wan Er. Benar? Yong, apa kamu masih khawatir tentang King Suo? Dia menjadi seperti ini saat dia baru saja menikah ke rumah ini. Bukan hanya aku merasa bersalah tentang ini, tapi juga sulit menjelaskan kepada Menteri Negara Agung. King Suo adalah orang yang diberkati. Dengan perhatianmu, dia akan pulih sangat cepat, meskipun luka parah. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah kamu bahagia. Sayang sekali. Aku tidak punya tempat di hatimu. Kamu bahkan tidak mengirimkan undangan kepadaku untuk pernikahanmu. Yuzo Zhao. Aku tidak ingin kamu melalui perjalanan yang melelahkan. Aku tidak akan merasa itu melelahkan. Aku sangat bersedia. Selama aku bisa tetap di samping King Suo dan kamu. Benarkah? Tentu. Kebetulan aku butuh bantuan darimu. Kamu bisa bilang padaku, aku akan mengambil risiko apapun untuk melakukannya untukmu.
Siapa aku? Kenapa aku di sini? Apakah aku benar-benar menikah dengan Menteri Pekerjaan Umum itu? Dan bagaimana dengan bibi itu? Apa yang salah denganku? Yuan Qingsuo. Apakah namaku benar-benar Yuan Qingsuo? Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Aku merasa pusing. Bisiang? Qingsuo masih belum sehat. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan merawatnya. Ya, Nona Yan. Qingsuo, aku sudah meminta para pelayan untuk menyiapkan beberapa bahan makanan. Malam ini aku akan memasak makanan lezat untukmu. Aku jamin kamu akan merasa berenergi setelah memakannya. Dan kamu mungkin akan mendapatkan kembali ingatanmu. Jangan terlalu khawatir. Kehilangan ingatanmu mungkin hanya sementara. Kamu akan perlahan mengingat segalanya. Terima kasih, aku senang kamu ada di sini. Aku pikir aku akan menjadi selir Menteri Pekerjaan Umum di sini. Wan. Tidak apa-apa, Qingsuo. Selama kita bersatu, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku masih tidak ingat apa-apa. Di sebelah halaman ini adalah pavilion Yingxiang. Jika kamu punya waktu, kamu bisa jalan-jalan di sana. Bisakah kamu melihat bunga dan pohon di sekitar sini? Yang Mulia paling suka dengan bunga apel. Di belakang sana adalah dapur. Nona Waner sangat baik padamu. Dia sudah memasak hidangan lezat untukmu di dapur. Nyonya, apakah Anda lelah? Saya pikir Anda akan beristirahat di tempat tidur selama beberapa hari lagi. Saya tidak menyangka Anda bisa bangun sekarang. Saya tidak terlalu rapuh. Di sini agak dingin. Saya akan mengambil mantel untuk Anda. Saya yakin Nona Yanwan akan segera selesai memasak. Baiklah. Dia datang. Nona, apa yang Anda lakukan? Supnya tidak cukup harum, jadi saya menambahkan sesuatu lagi. Baunya harum. Apa itu? Racun? Apa? Racun? Selama Yuan Qingsuo minum sup ini, dia akan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan mati. Apakah Anda benar-benar akan memberi Nyonya Qingsuo sup ini? Tentu saja. Jika saya tidak meracuninya sampai mati, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menikah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan memilikinya untuk diri saya sendiri? Jika Menteri Pekerjaan Umum mengetahuinya, itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Apakah Anda pikir Menteri Pekerjaan Umum bersedia mengambil Yuan Qingsuo sebagai selirnya? Dia tidak bisa menolaknya karena dia ditekan oleh Yang Mulia dan Menteri Negara. Yuan Qingsuo hanyalah seorang gadis desa. Kita bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar keponakan Nyonya Yuan. Apakah dia pikir dia bisa meningkatkan statusnya dengan mengklaim hubungan dengan Menteri Negara? Hanya bangsawan seperti saya yang cocok dengan Menteri Pekerjaan Umum. Tapi, jika Yang Mulia tahu Anda mencoba meracuni Nyonya Qingsuo ketika dia tidak ingat apa-apa, saya takut. Apakah Anda benar-benar mempercayainya? Jika Anda bertanya kepada saya, bahkan Yang Mulia tidak akan percaya. Dia pasti curiga dia adalah mata-mata Menteri Negara. Ngomong-ngomong, apakah Anda melihat sapu tangannya? Bunga Jeo yang disulam di atasnya hanya dapat ditemukan di negara Qi. Mungkin dia adalah mata-mata dari negara Qi. Jika dia mati karena racunku, aku bisa saja bilang dia mati karena kambuh. Kebetulan membantu Menteri Pekerjaan Umum menyelesaikan masalahnya. Non, kamu memang bijaksana. Yuan Yong ingin mengurungku di sini. Yan Wan terlihat dekat denganku. Tapi sebenarnya dia ingin membunuhku. Mereka semua orang jahat. Aku harus pergi dari sini. Nyonya Qingsuo hilang. Cari di sana dengan teliti. Ya Tuan. Cari di sana sekarang. Tuan, dia tidak ada di sini. Dia juga tidak ada di sana. Wanita lemah seperti dia tidak bisa pergi jauh. Pergi ke sana dan temukan dia.
Kemana aku harus pergi? Jieo tumbuh di negara Qi. Mungkin aku bisa mendapatkan kembali ingatanku dan mengingat siapa diriku jika aku pergi ke negara Qi. Yang Mulia, Bagaimana hasil pencariannya? Nyonya Qingsuo sangat cerdik. Dia tidak pergi ke Menteri Negara atau Istana Kekaisaran. Dia meninggalkan kota saat gerbang dibuka. Arah. Dia menuju timur laut. Dia menuju ke negara Qi. Ya, Tampaknya Yuan Qingsuo tidak sesederhana mata-mata menteri negara. apa kamu benar-benar curiga bahwa nyonya baru itu berhubungan dengan negara Qi? Apakah dia berhubungan atau tidak? Yuan Qingsuo akan memberitahuku sendiri. Yang Mulia, apa yang harus dilakukan sekarang? Aku khawatir jika berita tentang Nyonya Qingsuo yang hilang tersebar. Cari seseorang untuk menyebarkan berita bahwa Soul Orb benar-benar ada di kediaman Menteri Pekerjaan Umum seperti yang diisukan. Tapi Soul Orb menghilang setelah Yuan Qingsuo menikah ke rumah tangga itu dan melarikan diri. Yang Mulia, jika kita menyebarkan rumor seperti itu, Nyonya baru itu tidak akan bisa melarikan diri dan menjadi sasaran kritik Kamu publik. tidak perlu khawatir tentang dia. Yuan Qingsuo adalah wanita yang cerdik. Aku sangat ingin melihat bagaimana dalangnya yang mengirimnya untuk menyusup ke kediaman Menteri Besar Pekerjaan, memerintahkannya untuk bertahan hidup. Yang Mulia, Baginda Raja memiliki perintah lisan dan meminta kehadiranmu. Siapkan kuda. Baik, Yang Mulia. Menteri Besar Pekerjaan menghadap. Salam hormat Baginda Raja. Yong, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja membaca tentang perawatan dalam mengobati kehilangan ingatan dari teks ini. Lihat, ramuan penguat otak. Resepnya ditulis dengan detail. Baginda Raja, kita tidak perlu mencari obat lagi. Mengapa? Apakah tabib istri menemukan resep yang lebih baik? Dia melarikan diri dari kediaman Menteri Besar Pekerjaan tadi malam. Apa? Mengapa dia melarikan diri? Dia sudah menikah denganmu selama 2 hari dan kehilangan ingatannya. Kemana dia bisa pergi? Aku pikir dia punya tujuan. Yong. Rencana jangka panjang memang bisa dilakukan. Tapi Qingsuo adalah wanita yang lemah. Dia pasti akan menghadapi bahaya sendirian di luar sana. Dia akan berasal dari Menteri Besar Negara. Kamu harus khawatir tentang keselamatannya. Sayang sekali seorang wanita muda terlibat dalam perselisihan politik negara. Baginda Raja, laporan militer mendesak. Gao Changgong memimpin pasukannya untuk menyerang kota Hushan. Gubernur Sue dikalahkan dan sekarang dalam situasi yang tidak berdaya. Kami baru menerima laporan ini setelah dikirim dengan cepat. Sampaikan dekretku panggil para menteri untuk membahas masalah ini. Baik, Baginda Raja. Baginda Raja telah tiba. Hidup Baginda Raja. Silakan bangkit. Terima kasih Baginda Raja. Aku yakin kamu sudah tahu situasi perangnya. Ini situasi yang mendesak. Apakah ada di antara kalian yang punya solusi? Baginda, menurut hamba, negara kita terlalu sombong karena setiap tahun memulai perang melawan You Agung. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Kali ini mereka menyerang You Agung tanpa alasan. Mereka harus dihukum berat. Baginda, menurut hamba, rakyat dan prajuritlah yang menderita dalam perang antara Zhou dan Qi selama bertahun-tahun. Lebih baik kita bernegosiasi untuk perdamaian. Negosiasi perdamaian? Itu memelukan bagi Zhou Agung. Gao Changgong mungkin berani dan li dalam perang. Tapi jangan bilang You Agung tidak punya prajurit yang tak terkalahkan. Kita harus menghargai harmoni untuk rakyat dan negara. Tapi You Agung kita tidak boleh membuat orang lain berpikir kita lemah. Negosiasi perdamaian mungkin rencana yang bagus. Tapi mengerahkan pasukan adalah pilihan yang lebih baik. Perdana Menteri ada saran. Mengapa You Agung harus memperhatikan orang tidak penting seperti Gao Changgong? Selama Baginda mengerahkan pasukan, pasukan Qi pasti akan kabur karena kalah. Perdana Menteri benar. Benar pasukan kita kuat dan gagah berani. Mereka tidak takut pada orang seperti Gao Changgong. Pendapat Perdana Menteri
sejalan dengan hamba. Jadi siapa yang akan memimpin pasukan? Hamba bersedia berjuang untuk negara. Kamu. Ya. Hamba belum membuat prestasi sejak menjabat. Sekarang perbatasan dalam situasi darurat. Ini saat yang tepat untuk hamba mengabdi pada negara. Perdana Menteri Pekerjaan Hamba tahu, Anda telah mempelajari strategi militer sejak muda dan Anda orang yang teliti. Hamba yakin pasukan akan kuat jika Anda yang memimpin. Tapi Gubernur Sue baru saja kalah. Dan moral pasukan rendah. Jika jenderal baru yang memimpin pertempuran, kita belum tentu bisa mengubah keadaan. Apakah Anda punya kandidat yang cocok Perdana Menteri? Hamba bersedia memimpin pasukan dan berperang di medan perang untuk melindungi Yo Agung. Perdana Menteri kekuasaan Anda menyebar ke seluruh perbatasan. Anda tentu kandidat terbaik. Tapi Anda baru saja kembali dari perbatasan dengan kemenangan. Ekspedisi ini akan menjadi perjalanan melelahkan lagi untuk Anda. Hamba merasa bersalah tentang ini. Baginda Yo Agung adalah wilayah Anda. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menyerangnya. Saya sudah mengalahkan pasukan Qi beberapa bulan yang lalu. Saya yakin mereka masih ingat kekalahan mereka dengan jelas. Jika kita mengejar setelah kemenangan, kita akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Belum lagi. Saya sudah memasang mekanisme jebakan di kota Hushan. Selama Gao Changgong terjebak, kita pasti akan menangkap mereka semua tanpa ada yang lolos. Yang mulia, reputasi menteri negara besar sudah terdengar. Dengan dia memimpin pasukan ke perbatasan, ancaman Gao Changgong tidak akan berarti apa-apa. Dia pasti akan mundur menghadapi kesulitan. Baiklah. Saya dengan ini memerintahkan Menteri Negara Besar Yuan Hu untuk memimpin 3 pasukan sebagai panglima tertinggi ke kota Hushan. Saya akan mematuhi perintah Anda. Untungnya saya pergi dengan tergesa-gesa, tanpa membawa apapun. Seberapa jauh negara Qi dari sini? Tuan Muda Yuan Qingsuo. Teras berjalan ke arah Negarchi. Apa yang dia rencanakan? Haruskah kita membantunya? Lihat saja betapa menyedihkannya dia. Bahkan penjaga kura-kura hitam sudah menerima kabar. Sekarang semua orang berpikir, bola jiwa ada di tangan Yuan Qingsuo. Jadi semua orang akan mengawasinya. Apakah kehilangan ingatannya benar atau tidak? Dia tidak akan bisa lolos dari bahaya. Apakah Anda mengatakan plot dan keterampilan bela diri Anda lebih buruk daripada orang lain? Kita harus mencari kesempatan untuk membawanya kembali ke kota Xiaon. Bukankah itu akan menyelesaikan semuanya? Atau Anda khawatir tentang 4 penjaga, sehingga Anda tidak akan menciptakan perselisihan dengan mereka? Bahkan jika Yuan Qingsuo memperoleh bola jiwa, apakah dia akan membawanya? Jinshu, ingat ini. Ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu, cara terbaik bukanlah mengandalkan keterampilan bela diri. Lalu apa? Bagian di mana itu menjadi lebih kecil di dalam Anda. Ukuran kepala kita terlihat sama. Ukurannya memang mirip. Tapi tidak ada apa-apa di dalam kepala Anda. Tuan Muda bagaimana sekarang? Dia yang tertawa terakhir tertawa paling lama, jadi kita akan menunggu. Bagaimana jika seseorang mendapatkan bola jiwa dan mendapatkan akses ke istana Tianluo? Kita bahkan tidak tahu seperti apa istana Tianluo itu. Aku hanya khawatir tentang Yuan Qingsuo. Medan perang ada di depan. Sepertinya banyak orang yang memperhatikan Yuan Qingsuo. Siap.
Lepaskan. Serang. Mundur. Jangan kejar mereka, nanti kita jeda ke dalam jebakan. Yuanhu mudah sekali. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Mari kita lihat trik apa yang bisa Yuanhu lakukan. Bakpao dijual bakpao. Bakpao segar dari oven. Bakpao segar. Ayo lihat bakpao dijual. Berikan saya 2 bakpao manis. Baiklah, ini bakpao manisnya. Ini dia. Saya mau 2 lagi yang asin. Baiklah. 2 yang asin. Ini jangan sampai jatuh. Baiklah, ini uangnya. Terima kasih banyak. Bakpao dijual. Ada apa denganmu? Tidak lihat kemana kamu pergi? Lihatlah bakpao saya. Maaf sekali. Kamu pikir permintaan maaf cukup? Bayar bakpao saya. Bakpao ini, harganya mahal. Kamu tidak tahu itu? Saya tidak punya uang. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang kita pergi ke pihak berwajib. Ayo pergi. Tunggu. Saya bisa membantu mengukus bakpao dan menjualnya untukmu. Bisakah saya membayarnya dengan gaji saya? Kamu yang menyarankannya. Tidak hanya harus mengukus bakpao, tapi juga harus mengambil air, membersihkan rumah, dan menjual bakpao. Bisakah kamu melakukannya? Terlalu banyak pekerjaan. Kamu hanya mencari-cari kesalahan saya. Kalau menolak, kita pergi ke pihak berwajib. Ikut aku. Tidak. Apakah uang ini cukup untuk buns kukusmu? Ya sudah cukup. Lepaskan dia kalau begitu. Baiklah. Biarkan dia makan buns sebanyak yang dia mau, dengan sisa uangnya. Baiklah. Kamu benar-benar beruntung. Punya teman seperti itu. Nona, Jangan cuma berdiri di sana, makanlah. Setelah kamu selesai, aku bisa tutup dan pulang. Tidak bisa dipercaya. Makanlah. Tao Hua meracuni buns kukus adalah perilaku yang memalukan. Kalau Wu Chen tahu, bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Kamu memfitnahku.
Nona King Suo, jangan percaya apa yang dia katakan. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku bisa makan buns kukus ini di depanmu. Kamu sudah punya penawarnya. Bahkan jika kamu makan buns kukus yang diracun, takkan terjadi apa-apa padamu. Miao Win, kamu sengaja mencari masalah buatku. Apa kamu pikir beberapa buns kukus bisa menyuap Nona King Suo? Kamu apa? Apa kamu mengatakan bahwa kamu mendekatinya tanpa tujuan apapun? Dengan aku di sini, aku tidak akan biarkan kamu menyakiti Nona King Suo. Kamu munafik. Lalu, dengan aku di sini, aku tidak akan biarkan kamu melakukan hal-hal yang memalukan. Tunggu. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku akan memberitahumu semuanya jika kamu ikut denganku. Kamu tidak boleh pergi bersamanya, dia orang jahat. Jangan percaya padanya. Aku yakin Nona King Suo bisa mengetahui siapa orang jahatnya. Aku... Mengapa? Apa kamu takut melanjutkan? Dia sudah pergi, kenapa aku harus melanjutkan? Yuan King Suo, tahu bahwa kamu tidak akan pernah menjadi lawanku dalam merebut pria atau wanita. Kita lihat saja. Permisi Tuan. Apa yang terjadi di depan? Anak, kamu harus pergi. Negara Qi sedang menyerang. Ini negara Qi? Tidak, bukan. Di balik gunung ini adalah kota Hushan. Kota Hushan adalah benteng di perbatasan You dan Qi. Negara Qi mengincar kota Hushan. Jadi di sanalah negara Qi. Nona, kamu salah jalan. Itu medan perang dan perbatasan negara Qi. Kamu tidak bisa ke sana. Aku akan segera sampai di negara Qi. Yuan Hu adalah bajingan tua yang licik. Aku tidak menyangka dia akan bersembunyi di kota. Yuan Hu sombong dan otoriter jika dia menunjukkan kelemahan. Aku yakin dia punya rencana. Beritahu yang lain untuk berhati-hati. Jangan khawatir. Aku sudah mengirim lebih banyak orang untuk berpatroli sepanjang waktu. Mereka akan memberitahu semua orang jika ada sesuatu yang terjadi. Changgong, kamu bisa membereskan. Baiklah. Luo Yun, Changgong, apa yang kamu lakukan di sini? Aku membawa Yun ke sini. Ming Yue, kamu melanggar aturan militer dengan membawanya ke sini. Kamu tahu wanita tidak diperbolehkan di barak. Wanita? Apakah kamu pernah memperlakukan Luo Yun seperti wanita sebelumnya? Segera keluarkan Luo Yun. Situasi di luar berbahaya. Kamu bisa mengeluarkannya, aku tidak akan melakukannya. Kamu. Changgong, aku tahu tidak nyaman bagiku berada di sini. Aku akan segera kembali. Luo Yun, kenapa kamu harus kembali? Kamu bertunangan dengan Raja Lanling dan sepupuku. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika kamu tinggal di barak. Jika kamu ingin pergi, aku akan ikut denganmu. Guang, Luo Yun, maafkan aku. Aku mudah marah karena perang. Tetap di sini saja. Setelah aku memenangkan pertempuran, kita akan kembali ke kota Jinyong. Baiklah. Itu baru benar. Kamu adalah calon permaisuri. Kamu bertempur berdampingan dengan Yang Mulia. Pasti akan menjadi cerita yang sering diceritakan. Ini adalah pintu masuk Hushan. Selama kita memancing Gao Changgong masuk ke sini, dia akan masuk ke dalam jebakan kita. Ketika kita mundur hari ini, pasukan Qi tidak mengejar kita. Mereka menyerang pasukan mereka dan kembali ke barak. Besok jika kita berpura-pura kalah lagi, apakah Gao Changgong akan terjebak dalam tipuan kita? Apakah perangkap di Hushan sudah disiapkan dengan sempurna? Menurut instruksi Anda, kami telah membangun mekanisme di sini dan di sini. Wohu Pass adalah jurang yang curam. Jika Gao Changgong terjebak dalam tipuan kita dan masuk ke dalam pas, kami akan menutup gerbang batu di kedua pintu Kilyar segera. Maka Gao Changgong akan terjebak. Bahkan jika dia seberani harimau dengan ribuan pasukan dan kuda, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah rencana yang bagus. Tapi ada jarak yang cukup jauh antara pintu masuk Hushan dan Wohu Pass. Gao Changgong adalah jenderal yang berpengalaman. Apakah dia akan jatuh ke dalam jebakan kita? Gao Changgong tidak mengejar kita hari ini, karena tidak ada yang layak untuk dia kejar. Apakah Anda mengatakan
Kita akan menyatakan perang besok sore. Kirim lebih banyak bala bantuan ke Wohu Pass. Agar Lan Ling King tidak bisa melarikan diri begitu dia masuk ke dalam pas. Yah! Apakah Anda mengatakan? Kita akan menyatakan perang besok sore. Kirim lebih banyak bala bantuan ke Wohu Pass. Agar Lan Ling King tidak bisa melarikan diri begitu dia masuk ke dalam pas. Yah! Mereka baru saja menderita kerugian besar. Dan sekarang mereka kembali berperang lagi. Trik macam apa yang sedang ditarik oleh Yuan Hu yang licik ini? Hati-hati dengan jebakan mereka. Apakah detasemen kita menjaga sayap? Ya. Saat Yuan Hu mencoba mundur ke kota, mereka akan langsung menyerang kota. Aku akan melihat bagaimana dia mundur ke kota. Aku mendengar tentang keberanian dan keterampilan Lan Ling King dalam perang. Tapi Hushan City berada di perbatasan Great Yo. Great Yo harus memenangkan perang ini. Aku harap kamu bisa memprioritaskan perdamaian dan memberikan kehidupan yang tenang bagi orang-orang di kedua sisi. Zhou dan Qi telah bertempur tahun demi tahun. Great Yo harus bertanggung jawab karena tidak memberikan perdamaian kepada rakyat. Jika Great Yo tidak menyerang Great Qi, aku tidak akan pernah melancarkan serangan. Apakah itu berarti kita masih harus bertarung? Kamu adalah Grand Minister of State dari Great Yo. Aku adalah Commandery Prince dari Great Qi. Kami melayani tuan kami masing-masing. Baiklah. Mari kita. Silakan. Serang. Serang. Kapan aku bisa menemukan bunga Jeyo? Mundur. Mundur. Mereka telah mundur. Changgong, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yuan Hu. Gerbang kota tertutup. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Kejar dia. Kejar dia. Mengapa ada kuda di sini? Aku rasa itu dari medan perang. Kuda yang cantik. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa keluar? Aku bahkan tidak tahu jalannya. Aku akan meminjammu sementara. Ternyata aku tahu cara menunggang kuda. Hiyah!
Changgong, medan di depan terlihat berbahaya. Libi muda berhenti pada minai rang Libi, baik kita berhenti menster mereka. Mundur. Jangan ke sana. Itu jalan ke medan perang. Berhenti. Changgong itu Ciklone. Lian, Itu medan perang. Berhenti. Berhenti. lindungi yang mulia. Lian. Changgong. Topengnya menyeramkan. Tapi mengapa pelukannya terasa sangat familiar dan hangat? Tutup gerbang batu. Tapi yang mulia, pasukan kita masih di dalam. Kita tidak boleh membiarkan Gao Changgong melarikan diri. Ini kesempatan terbaik untuk menangkapnya hidup-hidup. Tutup. Tutup. Baik, Tuan. Yang mulia, mereka pasti tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Lepaskan panah. Lindungi yang mulia.
Gao Changgong, kamu sudah menunggu ini. Gao Changgong, kupikir biasanya kamu sombong dan angkuh. Mengapa kamu bersembunyi sekarang? Aku tantang kamu untuk keluar sekarang. Keluar. Dia tidak lebih dari kucing dalam kandang. Apakah dia berani keluar? Itu dia, kupikir dia. Gao Changgong menyerahlah. Jangan libatkan prajuritmu. Jika kita melangkarkan serangan API di malam hari, kamu tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Bawa dia pergi dari sini hidup-hidup. Mundur semuanya. Mundur. Dia benar-benar mendorongnya terbuka. Dikatakan Gao Changgong adalah reinkarnasi Xiang Yu yang memiliki kekuatan super, jadi itu benar. Lepaskan panah sekarang. Yang Mulia, biarkan aku memimpin beberapa orang untuk mencegat mereka di kaki gunung. Sudah terlalu terlambat. Mengapa mereka belum kembali? Nona Yun kita sudah menunggu berjam-jam. Mengapa kamu tidak beristirahat di dalam? Tidak apa-apa. Mereka sudah kembali. Changgong, Nona Yun bukankah itu? Jaga Cyclone. Ya, Yang Mulia. Nona Yun. Ada apa? Nona Lian. Apakah Nona Lian hidup kembali? Atau aku salah lihat? Jika dia benar-benar Nona Lian, dia adalah cinta masa kecil Yang Mulia. Bagaimana denganmu? Fenge. Dia bukan Duan Mulian. Guang, kenapa kau bilang begitu? Yang Mulia dan aku menemukan jasadnya. Bersama. Nyonya bisa membuktikannya. Nona Lian sudah meninggal. Luoyun, jangan khawatir. Kau adalah calon putri Laling Wang dari Ki Besar. Itu fakta yang tidak bisa diubah siapapun. Changgong, pertempuran sudah selesai. Kenapa kau tidak melepas baju bisamu? Dan aku akan membantu Nona ini membersihkan diri. Nona ini? Ya. Guang memberitahuku. Nona ini mengacaukan. Formasi taktik yo. Dia mungkin baik-baik saja. Tapi jika kita pikirkan, aku yakin dia terbentur. Lari! Cepat!
Siapa kamu? Aku Zheng Luoyun. Ini markas Qi. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kamu pingsan di medan perang. Changgong yang membawamu kembali ke sini. Dokter militer sudah memeriksamu. Kamu hanya menderita beberapa luka ringan. Tidak ada yang serius. Kamu hanya mengalami syok. Apa kamu bilang Changgong yang menyelamatkanku? Ya, Changgong. Dia adalah Lanling Wang yang agung dari negara Qi. Gao Changgong. Lanling Wang. Apakah kamu tidak mengenalnya? Aku tidak ingat siapa Raja Lanling itu. Tapi kenapa? Aku merasa pelukannya begitu familiar. Nona. Tidak, aku tidak. Apakah Raja Lanling? Sangat terkenal. Apakah namanya Gao Changgong? Angin topan. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Setelah melayaniku selama bertahun-tahun, kali ini kamu meninggalkanku di medan perang. Mungkinkah kamu mencoba membawanya kembali padaku? Apakah gadis itu benar-benar dia? Changgong, kamu harus menungguku. Lian. 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 Kami sudah mencari selama berhari-hari belum menemukannya. Berapa lama lagi kita harus terus mencari? Lian. Lian. Changgong. Changgong, mungkin dia bukan Lian. Kita harus terus mencari. Lian. Lian. Changgong. Aku tahu kamu tidak ingin mendengarnya, tapi aku harus mengatakannya. Kesalahan ini bukan hal sepele. Puluhan pasukan kita ditangkap. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Changgong, kamu mengacaukan rencana militer karena seorang wanita. Ini bukan hal sepele. Tidakkah kamu merasa aneh? Dia tetap tidak terluka setelah menerjang ke arah pasukan You. Jika dia Nona Lian, dia pasti akan bersamamu di medan perang. Cukup. Gadis cantik hanya membawa bencana. Sepertinya negara You sengaja mengirim mata-mata yang mirip dengan Lian. Duanmu Lian sudah tiada. Dia bukan Duanmu Lian. Duanmu Lian sudah meninggal. Kamu sendiri yang menguburkannya. Dia sudah tiada.
Sudah cukup. Sudahlah. Yang Mulia. Ini kuda yang bagus. Apa kamu tahu tentang kuda? Tidak. Tapi aku menyukainya. Benarkah? Suka. Ya, aku menyukainya. Karena dia menyelamatkanku. Maksudku, Yang Mulia yang menyelamatkanku. Apa kamu Raja Lanling? Ya. Siapa namamu? Aku Yuan Qingsuo dari You. Aku akan selalu ingat bagaimana kamu menyelamatkanku. Yuan Qingsuo. Ya, Yuan Qingsuo. Yang Mulia. Apa ada yang bisa kubantu? Apa kuda ini milikmu Yang Mulia? Semua berkat dia kemarin. Namanya Ciklone. Ciklone. Nama yang bagus. Dia sudah bersamaku. Sejak aku mulai berperang di usia 16, kami tak pernah terpisahkan. Seperti kekasihku. Apakah kamu Lian? Lian, mungkinkah kamu Lian? Kenapa? Kenapa mata ini terasa begitu familiar? Padahal aku tak bisa mengenalinya. Lukamu masih sakit. Aku baik-baik saja. Kurasa dia menyukaimu. Maukah kamu naik kuda? Bolehkah aku? Tentu. Canggong-canggong. Guang, Aku akan membawanya kembali. Guang. Jangan pergi. Luoyun, aku tahu kau berbudi luhur. Dan tidak suka perselisihan. Tapi ini bukan hanya tentang dirimu sendiri. Aku percaya padanya. Aku tahu Canggong bisa membedakan yang benar dan salah. Ia telah menghadapi banyak rintangan selama bertahun-tahun. Bukankah menurutmu ia sudah paham? Indah sekali. Benar-benar indah. APA kami naikkannya. Ya. Langit dan padang rumput begitu luas. Sapi terlihat di antara rerumputan saat angin bertiup. Kau terdengar seperti orang dari selatan. Bagaimana kau tahu lagu rakyat Chili? Aku kehilangan ingatanku. Sebenarnya aku tidak ingat. Apakah aku berasal dari utara atau selatan? Aku mengatakan kata-kata itu karena tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Rasanya seperti aku pernah ke sini sebelumnya. Kau ingat pernah ke sini sebelumnya? Aku sama sekali tidak ingat. Tapi tempat ini terasa familiar. Mungkin aku pernah di sini dalam mimpi. Aku sama sekali tidak ingat apapun. Begitu melelahkan. Terkadang melupakan masa lalu. Mungkin bukan hal yang buruk. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu Yang Mulia? Pasti aku salah menebak. Yang Mulia, kau adalah pejuang legendaris besar Qi. Kau adalah Raja Lanling yang kedudukannya hanya di bawah Kaisar. Kau dicintai oleh rakyat dan memiliki masa depan yang gemilang. Bagiku, kau seperti bintang-bintang di langit. Bagaimana mungkin orang sepertimu memiliki sesuatu yang mengganggu pikirannya?
Terkadang dalam hidup kau tidak bisa memilih. Jika kau bisa memilih, jenis kehidupan apa yang ingin kau jalani? Aku, Ya, menurutku, hidup di mana saja tidak masalah, asalkan aku bisa bersama kekasihku. kamu punya kekasih. Mungkin. Aku tidak ingat. Yang mulia, Kamu sangat mirip. mirip dengan apa? Yang mulia, aku sangat berterima kasih karena kamu menyelamatkanku. Aku tidak punya niat lain. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu tentang jenis bunga yang disebut Jieo di negara Qi? Apa kamu suka? Ini untukku. Ya. Ini bunga Jieo. Apa? Yan Wan mengatakan bunga Jieo yang dibordir di sapu tanganku hanya bisa ditemukan di negara Qi. Kenapa bunga ini terlihat berbeda dengan yang ada di sapu tanganku? Apakah aku salah? Atau Yan Wan berbohong padaku? Apa ini? Apa kamu tidak suka? Tidak, bukan itu. Bunga yang kamu berikan padaku adalah bunga favoritku. Yang mulia, apa kamu tahu apakah bunga ini punya warna lain? Bunga Jieo hanya punya satu warna. Tidak tumbuh di negara lain. Tapi mereka bermekaran di seluruh negara Qi. Benarkah? Sayang sekali. Kamu memang bukan dia. Dia akan bilang tidak punya kekhawatiran lebih baik daripada menyelesaikannya. Siapa dia? Ayo pergi. Aku akan carikan kamu sesuatu untuk dimakan. Yang mulia, tunggu aku. Yang mulia, ini aku. Hati-hati. Yang mulia, apa itu? Perangkap pemburu. Kenapa? Kenapa aku masih merasa pelukannya begitu hangat?
Bunga ini harum baunya. Benarkah? Yang mulia, bisakah kita tidak memakan kelinci ini? Terlihat sangat menyedihkan. Mengapa kita tidak melepaskannya saja? Baiklah, hari ini kita tidak akan makan kelinci. Kita akan makan ikan. Ikan? Makan ikan? Ada satu di sana. Kita gagal menangkapnya. Lagi. Ya, kita akan mencoba lagi. Ada ikan lain datang. Di sana. Kita gagal menangkapnya lagi. Mari coba lagi. Di sana. Itu dia, bisa kamu lihat? Di sana. Arahkan sekarang. Kamu berhasil. Tambahkan kekuatanmu. Gunakan kekuatanmu. Hebat. Akhirnya kita punya ikan untuk dimakan. Untukmu. Baunya enak.